Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai KPA online hari ini kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, apa yang kami akan dengarkan Tuhan, biar menjadi kekuatan baru bagi kami, satu pembaharuan budi bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendengarkan KPA online di bulan Februari. Tentu bulan Februari selalu membawa satu tema, yaitu kasih. Dan hari ini kita akan bicara tentang tema kasih, yaitu kasih yang menyentuh hati. Bacaan kita hari ini kita akan ambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, firman Tuhan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu semua, kita sudah melewati paruh pertama dalam 2026. Di bulan Januari kita sudah melewatinya. Entah apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang kita rasakan, saya rasa semua sudah menikmati bulan pertama di tahun 2026, dan kita akan menjalani bulan kedua di tahun 2026. Dalam khotbah ini saya ingin kita kembali untuk melihat dan belajar bagaimana membangun kasih yang benar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat dan membaca perjalanan Yesus selama 3,5 tahun di dalam kehidupan, kita bisa melihat bagaimana Yesus memiliki kasih yang luar biasa terhadap setiap orang, khususnya mereka yang kekurangan, mereka yang mengalami cacat, sakit, penyakit. Kita bisa melihat bagaimana tangan Yesus menyentuh orang yang lumpuh. Mereka yang datang mengikuti Yesus dalam posisi kelaparan, dia berikan makan sampai kenyang. Yang buta dia sembuhkan, segala macam penyakit dia bisa menyembuhkan semuanya. Tidak sampai situ, kasih Yesus juga ditunjukkan bagaimana dia memiliki empati kepada orang lain. Kita sudah belajar empati di khotbah kita di gereja, bahwa empati itu adalah perasaan ikut merasakan, memposisikan diri kita di posisi orang lain. Ketika kita bicara tentang empati, saya punya satu cerita menarik di dalam Yohanes 11, ketika Lazarus, saudara Maria dan Marta itu meninggal, yang dikatakan Yesus di sana katakan bahwa Yesus itu ikut menangis ketika mendengar tentang bagaimana Lazarus meninggal. Di sana Yesus juga mengalami satu perasaan yang sama terhadap mereka-mereka yang kehilangan, khususnya Maria dan Marta. Dan ketika dia melihat Lazarus, maka di ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Orang-orang Yahudi melihatnya itu sebagai, betapa kasih Yesus itu kepada mereka itu besar sekali. Bapak Ibu semua, apa yang Yesus lakukan itu adalah tentang empati. Kita akan membahas 3 hal yang menjadi kunci dan inti dari sebuah kasih, yaitu yang pertama adalah empati. Belajar dari kasus Yesus yang menangis di depan makam Lazarus. Yesus juga bukan cuma bilang sabar, tapi Yesus juga merasakan duka. Duka yang sama yang dirasakan oleh Maria Marta. Duka itu menjadi dukanya sendiri bagi dia. Empati berarti kita masuk ke pikiran, ke posisi, ke setiap jengkal dalam kehidupan orang lain untuk merasakan apa yang dia rasakan. Ingat, ketika kita bicara empati, kita juga bicara tentang Yusuf di Kejadian 45. Ia peluk saudara-saudaranya yang dulu sakiti dengan penuh air mata, dan dia berkata, aku ini Yusuf saudaramu. Empati Yusuf menempatkan dirinya untuk merubah dari dendam jadi pengampunan.
Di hidup kita, empati itu artinya duduk bareng teman yang patah hati, dengar ceritanya tanpa mengganggu, tanpa menghakimi, tanpa kita menasihati berlebihan, tapi kita sedang bicara sama dia adalah aku memahami kamu. Aku memahami sakitmu. Aku memahami apa yang kamu rasakan. Aku memahami ketakutanmu. Kita coba belajar dulu tentang bagaimana inti dari kasih, yaitu empati ini menjadi kekuatan utama, inti utama, start pertama, langkah pertama dalam kita mengasihi. Kalau kita ketemu orang lain, coba katakan apa yang kamu sedang rasakan, dan coba kita melihat apakah hati kita ikut merasakan apa yang dia rasakan atau tidak. Poin kedua, yaitu tentang ketulusan. Kasih itu selalu bicara tentang ketulusan. Yaitu kalau kita belajar tentang ketulusan, bicara tentang memberi tanpa hitungan balas budi, balasan. Seperti cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saya tidak bisa menemukan satu cerita tentang ketulusan selain orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu, ia obati musuhnya, bayar penginapannya, lalu pergi tanpa bilang bayar nanti ya. Gitu. Artinya dia tidak meminta balasan pada orang yang selama ini memusuhi dia. Jadi orang Yahudi itu memusuhi orang Samaria. Tapi pada dasarnya pada cerita itu dibuktikan bahwa orang Samaria itu tidak melihat permusuhan itu sebagai jurang, sebagai pemisah, dan sebagai alasan untuk membalas dendam. Yesus adalah contoh utama dalam ketulusan. Ia cuci kaki seluruh murid-muridnya, ia basuh seluruh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas yang bakal yang dikhianatinya. Jadi Yudas yang akan mengkhianatinya itu dia sudah tahu. Tapi pada saat itu Yesus tetap duduk bersimpuh dan mencuci kaki setiap murid-muridnya. Tidak ada pamrih. Di kehidupan rohani kita, ketulusan itu berarti kita menolong orang lain tanpa melihat hubungan orang lain terhadap kita. Apakah hubungan itu baik atau tidak? Apakah hubungan itu merupakan hubungan yang sudah menguntungkan kita atau tidak? Tapi harusnya satu pertanyaan dalam hidup kita tentang ketulusan adalah bukan tentang orang itu menguntungkan atau tidak, tapi kita sedang bicara tentang apakah kita bisa menolong orang lain atau tidak tanpa kita mengharapkan pengembalian. Tanyakan pada hati kita bahwa setiap perilaku kita itu kepada orang lain itu kita lakukan karena kita berhitung ataukah kita punya ketulusan yang luar biasa. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena kita melakukannya untuk Tuhan, ataukah kita sedang berhitung sama orang tersebut. Poin yang ketiga, inti dari kasih itu bicara tentang dua hal, yaitu gabungan dari empati dan ketulusan. Ini adalah kasih yang akan mengubah hidup kita. Gabungkan keduanya, Bapak Ibu akan lihat bahwa kasih kita akan menjadi kuat. Seperti tangan Yesus yang kuat untuk mengangkat orang-orang yang cacat, orang yang buta untuk bisa berjalan. Itu semua adalah kunci bagi kita untuk kita memiliki kasih yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki empati, lalu belajar tentang ketulusan, Bapak Ibu sudah di setengah jalan yang baik. Tapi untuk menyempurnakan, Bapak Ibu harus menggabungkan keduanya. Bayangkan empati ini dan ketulusan ini sesuatu yang terpisah. Bapak Ibu punya empati tapi tidak tulus membantu, kasihmu tidak sempurna. Bapak Ibu tulus tapi tidak punya empati, kasihmu tidak tepat guna. Mari Bapak Ibu semua hari ini bukan tentang hitung-hitungan untung rugi, bukan tentang siapa dia siapa kita, bukan tentang martabat kita, standar hidup kita, tapi kita sedang bicara tentang firman Tuhan. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita belajar untuk melakukan ketulusan seperti Yesus yang mati di kayu salib, tulus mengorbankan dirinya untuk kita. Siapakah diri kita ini di hadapan Tuhan? Bukankah kita adalah manusia yang rendah, manusia yang tidak dianggap, tapi Tuhan melihat kita menjadi satu hal yang sempurna. Mari Bapak Ibu semua kita menyentuh hati kita ini. Mulai hari ini praktikan
empati dan ketulusan sama seperti yang Yesus lakukan. Berdoa bersama dalam hidup kita, hal yang sederhana. Jangan hakimi orang lain, jangan nasihatin orang lain, tapi bicaralah dengan baik. Saya memahamimu, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Mari kita melewati masa-masa yang sukar dalam masamu ini dengan bersama-sama. Kita akan melihat bahwa kasih kita akan sempurna dan Tuhan akan memberkati kita melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Engkau mengajarkan kami tentang inti dari bagaimana kasih dibangun. Biar kami memiliki empati dan ketulusan, dan kami bisa membangun keduanya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kasih kami menjadi sempurna, kasih kami bisa dirasakan oleh orang lain, dan kasih kami menjadi ciri khas karakter dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan selalu hidup di dalam kami Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan berbuat tetap dalam hidup kami. Dan melalui firman Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, kehidupan kami diperbaharui, diberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.